Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Salawat serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pengajian ini mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni tausiah tentang kajian Ba'da Subuh Kamis 15 Agustus 2024, Hikmah ke-134 dari kitab Al-Hikam. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu, walakin hajabaka anhu tawahu mawjudin ma'ahu. Bukan keberadaan benda yang menghalangi dirimu dengan Allah, tetapi yang menghalangimu darinya adalah sangkaan adanya wujud selain Allah. Untuk lebih detailnya, marilah bersama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sadaqallahul maulanal adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin
qalaha asyairu kalimatul ubaid ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Rawahul Bukhari. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, hidayah, taufiknya kita semua pada saat yang berbahagia ini di setiap ba'da subuh di hikmah yang ke-134 Allah masih perjumpakan kita, Allah masih takdirkan kita bersama-sama dalam rangka talabul ilmi dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab khususan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ah. Bukanlah keberadaan sesuatu yang menghalangi dirimu dengan Allah. Walakin hajabaka anhu tawahummu mawjudin ma'ah. Tetapi yang menghalangimu dengan Allah adalah tawahum mawjudin, adalah sangkaan adanya wujud selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah RFM yang dirahmati Allah. Judul di hikmah yang ke-134 ini. Jadi ini akan menerangkan, menjelaskan tentang satu kalimat tauhid. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi tidak ada yang ada kecuali Allah. La mawjuda illallah. Nah, ini akan menjelaskan itu. Kalau di ilmu tauhidnya itu la mawjuda illallah. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Surat Al-Waqiah ayat 85. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada engkau. Walakin la tubsirun, tetapi engkau tidak bisa tubsir, melihat. Mata hati kita tidak bisa melihat. Ada sesuatu yang menghalangi mata hati kita sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau melihat gunung saja tidak melihat bahwa gunung itu adalah kudrat iradat Allah, ciptaan Allah. Sehingga kalau mata kita melihat keelokan, hati kita pun ikut melihat hanya eloknya saja. Sehingga kalau telinga kita mendengar suara yang merdu, telinga kita, hati kita pun ikut di suara saja. Tidak menyaksikan bahwa itu suara ciptaan Allah.
merdunya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika lidahnya merasakan manisnya gula, hatinya pun hanya ikut ke gula saja manisnya. Bagaimana ia berpikir gula yang tadinya gula itu dari pohon kawung, lalu petani lalu bikin sampai menjadi gula. Hanya itu saja. Tidak berpikir, hatinya tidak melihat bahwa itu adalah tasarruf Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita terhalang, terdinding dengan sesuatu sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyaksikan sifat Allah. Kita tidak bisa menyaksikan af'al Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah RFM yang dirahmati Allah, hikmah yang ke-134 ini. Ma mana'aka an syuhudillahi ta'ala bi'ayni basiratika wujudu sa'in ma'ah. Tidak menghalangi kepada engkau dari menyaksikan Allah dengan mata hati engkau. Nah, menyaksikan Allah itu dengan basirah, dengan mata hati. Jangan salah, bukan dengan mata kepala ini. Bukan dengan hati, bukan. Tetapi dengan mata hati. Tidak menghalangi engkau dari menyaksikan Allah dengan mata hati engkau oleh adanya sesuatu beserta Allah. Jadi, karena tidak ada sesuatu beserta Allah, yang bersama Allah, jadi tidak ada yang menghalangi sesuatu yang beserta Allah. Idlai sama'ahu syai'un. Karena tidak ada beserta Allah itu sesuatu apapun. Wujudnya Allah itu nunggal. Af'alnya, pekerjaannya Allah itu esa. Sifatnya Allah itu esa. Tidak ada yang bersama dengan Allah, menemani Allah. Kalau af'al Allah tidak esa, Allah kudrat, berarti ada lagi makhluk yang kudrat, berarti kudrat Allah itu ada yang menandingi. Oleh karena itu hati kita yakin 100%, bahkan bila ada 1000% tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin jadi penghalang. Sejak kapan kita berpikir yang tidak ada jadi penghalang? Begitu. Karena yang jadi penghalang itu yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Kanallahu walam yakun ma'ahu syai'un." Ada Allah, tidak ada beserta Allah sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menandingi Allah di dalam sifatnya, di dalam pekerjaannya. Labdu ma'a ya dulu alanitiyah wal musawat wal istiqlal wa zalika muhalun bidalin naklin wal aklin. Nah, pengertian lapad beserta. Nah, beserta. Lapad beserta itu pengertiannya menunjukkan tandingan, menunjukkan persamaan, menunjukkan bersendiri itu. Nah, itu mustahil. Mustahil. Allah ada persamaannya. Allah ada yang bersamanya. Karena ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan dalil nakli, akal, serta dari akal kita semua. Wa inna ma mana'aka an syuhudillahi ta'ala tawahumuka wujuda syai'in ma'allahi ta'ala. Dan pastinya yang mencegah engkau dari menyaksikan Allah, pastinya yang menjadi penghalang engkau dari menyaksikan Allah, yaitu sangkaan engkau ada sesuatu beserta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangkaan inilah yang menyebabkan mata hati kita tidak menyaksikan Allah. Sangkaan inilah yang menyebabkan sesuatu itu jadi penghalang
Sesuatu yang kita sangkakan jadi penghalang antara kita dan Allah. Sangkaan itulah yang menyebabkan kita sering lupa kepada Allah. Barangnya tidak ada, sesuatunya itu tidak ada, cuma disangka ada. Tidak ada, cuma disangka ada. Kenapa jadi penghalang? Bisa terhalang hati kita, padahal tidak ada. Nah, itu bukan karena dihalangi dengan sesuatu yang ada, tetapi itu karena sangkaan saja. Disangka makhluk bisa menolong, padahal kenyataannya boro-boro bisa menolong. Datiahnya makhluk boro-boro bisa menolong. Hati kita menyaksikan, sir kita itu menyaksikan bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi kalau kita melihat makhluk dengan mata kepala ini, makhluk ada. Tetapi sir kita mengatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti ini makhluk adanya diadakan. Adanya diadakan. Karena adanya yakin bahwa yang ada itu hanya Allah. Tetapi makhluk ini terlihat oleh kita, terdengar oleh kita, terasa oleh kita. Makhluk itu adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang adanya diadakan oleh Allah, hakikatnya ada mumahdin. Setiap yang adanya itu diadakan oleh Allah, berarti dari tadinya tidak ada lalu diadakan. Nah, yang tadinya tidak ada lalu diadakan oleh Allah jadi ada. Hakikatnya hati kita, sir kita meyakinkan ada mumahdin, itu tidak ada. Nah, kita nyangka makhluk bisa, sehingga kita berharap ke makhluk. Kita mangka makhluk kaya, sehingga kita nyembah-nyembah ke makhluk. Kita nyangka makhluk gagah, sehingga kita takut sama makhluk. Padahal gagahnya digagahkan Allah, kayanya dikayakan Allah, mampunya dimampuhkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah, tidak ada yang gagah kecuali Allah, tidak ada yang tidak ada yang mendatangkan madarat, manfaat, semuanya kecuali Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah, menyingkirkan tawahum di hati kita. Oleh karena itu kalau kita banyak membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbuang tawahum di hati kita. Terbuang tawahum, sangka salah kita itu dibuang dengan zikir. Salah ya Allah, saya salah ya Allah. Dikira saya itu yang ngasih rezeki itu majikan saya, salah saya ya Allah, ternyata Engkau ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai terasa ke hati, sampai tembus ke sanubari. Orang zikir la ilaha illallah sampai nangis karena menemukan jati dirinya. Kalau kita zikir la ilaha illallah sampai ngantuk, kita sampai tidur. Kalau orang sampai nangis karena tembus ke hatinya zikirnya. Nah, itulah hadirin jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di alam ini, al-mawjudu fil alam, yang ada di alam ini, gunung, langit, bumi, lautan, ikan, manusia, jin, semua yang ada di alam ini mawjudun billah, itu adanya dengan Allah. Itu adanya mawjudun billah, dengan Allah. Artinya mawjudun biijadillah, adanya diadakan oleh Allah. Gunung adanya diadakan oleh Allah, bumi adanya diadakan oleh Allah, semua adanya diadakan oleh Allah. La mawjudun ma'allah, bukan ada beserta Allah. Bukan ada beserta Allah, tetapi adanya diadakan oleh Allah. Wal mawjudu billahi yanbaghi la yahjubuhu an syuhudillahi ta'ala. Sesuatu yang adanya diadakan oleh Allah, sesuatu yang adanya diciptakan oleh Allah, mestinya tidak menghalangi hati kita untuk menyaksikan kebesaran Allah. Kenapa yang diadakan oleh Allah
kita bisa benar-benar terasa ada, tetapi yang mengadakannya kita tidak pernah merasakan ada. Kenapa dengan makhluk yang baik kita selalu ingat sampai kita itu sampai hampir kita sembah melihat kebaikannya. Padahal makhluk itu baik karena saat itu dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita sama Allah yang membaikan makhluk, menjadikan makhluk baik, kita tidak pernah ingat. Itu yang menjadi penghalangnya bukan benar-benar adanya kebaikan makhluk, tetapi yang menjadi penghalangnya adalah tawahumu, prasangka kita yang salah. Kita sangka makhluk baik, kita sangka makhluk hidup, kita sangka makhluk kaya, kita sangka makhluk pintar, padahal semuanya tidak ada. Semuanya itu hidupnya dihidupkan, kayanya dikayakan, baiknya dibaikan. Kalau baiknya dibaikan, makhluk itu satu saat kalau kita mencintai seseorang bukan karena Allah, satu saat kita akan menemukan makhluk itu jadi buruk ke kita. Itu menunjukkan bahwa makhluk itu tidak punya baik. Yang punya baik itu hanya Allah. Nah, semakin kita bertuhan kepada makhluk, maka semakin kita diberi kebingungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertauhid kepada Allah, semakin tentram hati kita. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa dalilun qati'un wadihun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuatu yang diadakan Allah mestinya jadi dalil yang jelas atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diadakan oleh itu makhluk jadi dalil. Misaluhu karajulin bata fi makanin wa aradal biraj fasami'a sautan fadonnahu sautal asad famana'ahu zalika anil biraj falamma asba lam yajid hunaka asadan famamana'ahu wujudul asad wa inna maman'ahu tawahumu wujudil asad. Nah, ulama Syekh Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Athaillah menyontohkan di dalam kitabnya. Misalu, contohnya, ada seseorang bermalam di suatu tempat. Di tempat itu, di belakangnya, di depannya banyak pohon-pohonan. Ada pohon bambu. Pohon bambu itu kan satu, kalau kata orang Sunda, Pak Haji Aziz, sadapurannya. Pohon bambu deh. Sadapuran, Baji. Ya. Pohon bambu itu kan biasanya satu kelompok ya. Satu kelompok. Berapa pohon itu kan? Berapa pohon. Nah, ceritanya ngineplah orang itu di rumah yang di belakang samping kanan kirinya banyak pohon bambu. Begitu malam dia terbangun. Di saat dia terbangun dia ingin buang air kecil. Ingin ke WC. Tetapi WC-nya rumah tersebut WC-nya di luar, bukan di dalam rumah. Maka ia hendak keluar. Begitu dia mau keluar, terdengar, karena malam itu sepi, begitu dia mau keluar terdengar seperti suara serigala, seperti suara macan. Gitu. Nah, dia takut, boro-boro keluar dia, nggak jadi keluar, takut malah masuk lagi kamar. Tahan aja lah, nggak kencing apa-apa, yang penting nggak dimakan macan, nggak dimakan macan serigala. Nah, pas pagi-pagi dia lihat keluar, tidak ada bekas serigala. Ternyata di luar tidak ada serigala, tidak ada bekas serigala. Paling-paling juga suara ditaksir-taksir. Setelah dipikir-pikir, ternyata pas yang duduk di depan rumah, ada angin datang, terdengar suaranya itu seperti yang malam. Oh, ternyata ini adalah suara pohon bambu kena angin, Pak Haji. Pohon bambu kena angin pada beradu, jadi gesekannya itu seperti ngagerem gitunya, Pak Haji. Nah, gitunya. Nah, ternyata bukan macan itu.
bukan serigala. Nah, bukan serigala, tetapi gesekan pohon bambu yang ketebak angin. Jadi seperti di dalam keheningan malam seperti suara serigala. Menjadikan dia tidak keluar, tidak jadi, tidak buang air kecil. Nah, orang itu tidak keluar rumah bukan karena ada serigala, tetapi karena tawahum wujudil asad, tetapi karena menyangka sangkaan ada serigala. Dia tidak keluar rumah bukan karena ada serigala, tetapi dia tidak keluar rumah karena nyangka ada serigala di luar. Begitu. Nah, apa hubungan contoh ini? Orang yang lupa kepada Allah. Ia karena sangkaan bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat. Dia sangka makhluk bisa memberi manfaat. Dia sangka makhluk bisa memberi kenikmatan. Dia sangka makhluk bisa memberi kebahagiaan. Dia sangka makhluk bisa memberi madarat. Akibat dari sangkanya itu, ia terhalang memuji Allah. Ia terhalang menghormat Allah. Ia terhalang mengharapkan dari Allah. Lebih yang lebih dia ingat adalah makhluk yang baik, makhluk yang memberi manfaat. Karena apa? Karena sangkaan makhluk bisa memberi manfaat, padahal kenyataannya tidak. Jadi kita itu sebetulnya ditakut-takuti dengan bayang-bayang. Kita punya kesusahan. Kesusahan kita udah masalahnya bulan depan. Bulan depan anak mau beberapa bulan lagi anak mau wisuda. Dari sekarang kita udah panas dingin. Karena apa? Karena bingung, suami tidak kerja, suami nganggur, nanti belum anak wisuda, belum ini. Waktunya 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, sudah sakit dari sekarang. Karena apa? Tawahum, karena dia menyangka bahwa dengan keadaan begini, sudah yakin, pasti kita tidak akan mampu. Dengan keadaan begini, yakin, pasti tidak akan ada pertolongan karena tidak ada jalan. Nah itulah jalan itu, syariat itu menjadikan penghalang ingatan kita kepada Allah. Padahal Allah yang Maha Penolong. Bukankah dari dulu kita selalu mengatakan susah-susah, tetapi setiap hari terlewati. Betul tidak ibu-ibu? Ibu-ibu? Halo? Nah, bukankah dari dulu kita itu sering ngobrol? Saya Pak Ustadz, aduh nih 3 hari lagi saya pusing nih, bagaimana ini? Saya kayaknya mau mati aja nih, bingung. Itu kan? Tawahum itu tawahum. Sangkaan kita yang menyangka kita. Ternyata udah lewat 3 hari, bahkan udah 10 hari masih hidup. Ngobrol lagi. Kalau memang kemarin pun kita selamat, kenapa kita dihantui dengan ketakutan? Yang menjadi ketakutan kita karena lemahnya kita iman kepada Allah, lemahnya keyakinan kita kepada Allah. Yang menjadi ketakutan kita adalah ditakut-takuti dengan bayangan. Nah, orang yang lupa Allah, ya karena sangkaan bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat, bisa memberi kenikmatan, dan bisa membuatkan sebuah kebaikan yang datang terhadap dirinya. Padahal jika ia berpikir makhluk itu ada karena diadakan Allah, kalau ia berpikir makhluk itu tidak ada daya upaya, kalau tidak ada daya upaya, dia ternyata ada daya dan upaya, berarti kita berpikir makhluk itu daya dan upayanya didayakan dan diupayakan oleh Allah. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat karena Allah lah yang hanya bisa memberi manfaat. Jika ia berpikir yang ada itu adalah Allah,
yang punya daya upaya itu Allah, maka ia tidak akan terhalang oleh makhluk. Jadi yang menghalangi kita itu bukan makhluknya, tetapi tawahum, sangka salah kita. Itulah judul dari hikmah yang ke-134 ini. Nah, jadi wasababu tawahum, yang menjadi sebab salah sangkanya adamul fikrah, tidak adanya berpikir mendalam, dipikir. Padahal kalau kita mendalami Al-Quran, jelas diterangkan di dalam Al-Quran bahwa makhluk itu dhaif, lemah, makhluk itu tidak berdaya. Padahal kalau kita berpikir, jelas di dalam hadis-hadis Rasul. Padahal kalau kita berpikir dengan akal, jelas ilmu tauhid mengatakan. Nah, jadi kenapa bisa timbul sangkaan makhluk dapat memberi manfaat? Karena tidak adanya tafakur. Alasannya karena tidak adanya tafakur. Wasababu adamil fikrati sugulul qalbi bil ajilah wa hubbuha. Yang menjadikan sebab tidak adanya tafakur, tidak adanya berpikir, yaitu penuhnya hati, sibuknya hati dengan dunia dan mencintai dunia itu. Ingat, dunia itu adalah sesuatu yang menjadikan sengsara di akhirat. Itu dunia yang dibenci itu. Sibuk ngurus dunia dengan hati-hatinya, dengan termasuk hatinya pun ikut. Baca Quran tiap hari, sebulan sekali tamat baca Quran. Salawat tiap hari, sehari 10.000. Tidak ada pengaruhnya ke hati kita. Kenapa? Karena tidak memahami makna, tidak memikirkan sesuatu yang harus kita jadikan tafakur. Jadi jalan kembali kepada Allah. Karena hatinya penuh dengan dunia. Bahwa syagilun anil musaadati wa sairin ila hadratil ghuyub. Itulah yang menghalangi seseorang musahadah dan berjalannya hati ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berjalan sairu ilallah, berjalan sairul qalbi ilallah, berjalannya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati hanya satu, ibu-ibu, bapak-bapak. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu tubuh manusia. Tidak menciptakan. Apabila hati ini sudah disibukkan, dipenuhi dengan cinta dunia, dia tidak akan bisa bersamaan dengan ya cinta dunia, ya cinta kepada Allah. Tidak akan bisa. Kenapa? Ukuran kita menghadap ke Allah seukuran kita membelakangi dunia. Baik lagi, ukuran kita menghadap kepada Allah seukuran kita membelakangi dunia. Ibarat kalau timur dan barat, ukuran kita maju mendekati barat seukuran kita meninggalkan timur. Tidak akan bisa ya ke barat ya ke timur, karena badan kita ini satu. Logika seperti itu. Ukuran kita mendekati arah barat seukuran kita meninggalkan timur. Semakin kita meninggalkan timur, berarti kita semakin menuju ke barat. Semakin kita mencintai dunia, maka kita semakin terhijab kepada Allah. Semakin kita cinta dengan Allah, maka semakin dunia itu kita tinggalkan. Di hati, maaf, awas, jangan salah paham. Ini di hati kita tinggalkan dunia itu. Semakin kita cinta ke Allah, semakin kosong hati kita dari dunia. Semakin cinta, semakin kosong. Ukuran cinta kita kepada Allah, seukuran bagaimana kita meninggalkan, mengkosongkan dunia di dalam hati kita. Karena tidak akan bisa di dalam satu hati ada dua cinta. Ya cinta Allah, ya cinta dunia. Tidak akan bisa. Betul ibu-ibu? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rasulullah mengatakan,
paling besarnya dosa yang paling besar adalah mencintai dunia. Hubudunya rasul kulli khoti'ah. Mencintai dunia adalah pokok dari setiap kesalahan. Orang jadi saling bunuh gara-gara urusan dunia. Suami istri cerai kebanyakan gara-gara urusan dunia. Orang silaturahmi putus, yang tadinya baik-baik saja jadi buruk, pasti urusannya dunia. Kenapa orang lalai ibadah? Ibadah itu dilalai-lalai karena cinta dunia. Kenapa orang berani berani bermain riba? Pasti karena hubud dunia, karena mencintai dunia. Dan dunia itu, ingat, arti dunia itu adalah sesuatu yang menjadikan celaka di akhirat.